Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 3.1 A8 dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini termasuk dalam tugas koneksi antar materi. Sebelumnya saya perkenalkan sebagai fasilitator kami yaitu Bapak Abdul Malik SPD MPD, selaku pengajar praktek Bapak Mukti Widodo ST, dan saya sendiri CGP Angkatan 7 yaitu Sulistiantini. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Dalam pembelajaran ada pematik dalam hal ini mengajar anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana sebagai seorang guru kita seringkali mengalami dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Untuk pematik yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang yaitu pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah, yakni terciptanya lingkungan aman, nyaman tanpa adanya perselisihan. Untuk pematik yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajar dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajar, maka kita harus dapat menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pematik pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pembelajaran pada modul ini begitu banyak pengetahuan yang saya dapatkan, yaitu bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan nilai-nilai kebijakan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Kutipan tersebut merupakan dilema etika yang dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan koneksi materi modul 3.1, yaitu yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin?
Apabila seorang pemimpin diharapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusannya setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap triloga pendidikan yang disampaikan, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yaitu menjadi teladan, memimpin, contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yaitu memperdayakan, menyemangati, membuat lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Yang ketiga, Wuri Handayani, yaitu mempengaruhi, memelihara, memprovokasi kebajikan serta kualitas positif agar orang lain bertumbuh maju. Sedangkan pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut saya, sebagai seorang pendidik, mestinya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam pada dirinya dan mampu membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti halnya mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi barometer dari nilai-nilai kebajikan yang lain yaitu tanggung jawab. Sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri. Sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketika prinsip pengambilan keputusan, sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menurut saya, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atau performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Ini menurut dari Chris tahun 1999. Model yang digunakan yaitu model Tirta yang merupakan satu model coaching yang dapat membantu peran coach dalam membuat alur percakapan yang menjadi lebih efektif dan bermakna. Penjabarannya T yaitu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, TA tanggung jawab. Coaching lebih mengarah kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Proses coaching memberikan ruang bagi coach untuk menggali semua potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach dapat berkembang dari berpikir pada saat ini ke arah untuk menggali semua potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach dapat berkembang sesuai dengan alam pikir mereka. Salah satu tujuan kegiatan melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal yang positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif
karena keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan supaya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Maka kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan untuk mengolah emosi, pikiran, perilaku, diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam konsekuensi dari bermacam-macam tindakan, dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Menginjak untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpusat pada peserta didik, serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Haja Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi pemimpin pembelajar juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti pada kurikulum, internal, eksternal, dan kokurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketujuh. Apakah tantangan-tantangan yang di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya adalah adanya pemikiran dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam sebuah instansi pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama.
dalam benturan antara kelompok sangat berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah itu, yaitu 1. Individu lawan kelompok, individu vs community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term vs long term. Menginjak pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Tentunya keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan pembelajar yang tepat supaya potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui 3 unsur tersebut. Selanjutnya, kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi konteks, proses, dan produk. Untuk pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajar sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut harusnya berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Untuk pertanyaan yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita haruslah berdasarkan pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan prata trilokanya, berdasarkan nilai dan guru penggerak yang dimiliki, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan,
dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan dikatakan bujukan moral apabila salah lawan benar. Hal-hal di luar dugaan saya apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu diajukan karena sudah melewati uji legal atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah. Ini yang disebut dengan bujukan moral. Baiklah, untuk pertanyaan yang nomor 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami. Saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok atau individu vs community. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol secara penuh. Tetapi, keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sedangkan pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting sekali dalam mempelajari modul ini sebagai seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak yang justru akan menimbulkan kekacauan. Dengan mempelajari modul ini diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah paling bijaksana dan yang terbaik. Demikianlah presentasi dari saya, Sulistiantini JGB Angkatan 7 dari Kabupaten Batang, yang membahas tentang modul 3.1.8 koneksi antar materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apabila dalam presentasi saya banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.